Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahil aliyil qadir wallahu aliyil hakim ala jami'il qudrati wa hikmatik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya, ibu-ibu pimpinan cabang dan anggota Aisyah se-Kabupaten Gresik yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah yang penuh keberkahan ini. Salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah kebenaran, yaitu ad-dinul Islam. Bulan Ramadan adalah bulan yang telah Allah istimewakan dengan ibadah puasa, sebuah amalan yang memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Puasa merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan dalam agama Islam, memiliki dalil yang kuat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ramadan seringkali menjadi bulan yang paling sibuk bagi kita, kaum perempuan. Mulai dari menyiapkan sahur, mengatur menu buka puasa, mengurus kebutuhan anak dan suami, hingga persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di tengah kepadatan aktivitas itu, tak jarang fisik kita lelah. Dengan bahasa yang lebih halus lagi, mental kita pun ikut teruji. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Tabligh dan Ketarjian Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik yang memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kajian jelang berbuka dengan tema puasa dan kesehatan mental perempuan. Ibu-ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu dalil tentang perintah ibadah puasa tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa dengan tujuan untuk meraih takwa, yaitu kesadaran diri yang tinggi terhadap Allah. Takwa ini akan memberikan dampak yang positif, tidak hanya aspek spiritual, tapi psikologis kita sebagai manusia. Sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya membersihkan jiwa dari dosa, tetapi juga memiliki efek positif pada kestabilan mental dan psikologis kita. Para pendengar rahimakumullah, kita semua tahu
bahwa kehidupan ini penuh dengan tantangan dan tekanan, baik dalam urusan pekerjaan, keluarga, maupun urusan sosial kita sehari-hari. Di tengah tekanan tersebut, seringkali merasa stres, cemas, dan kadang kehilangan fokus. Salah satu cara Allah yang ajarkan kepada kita untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan berpuasa. Secara medis dan psikologis, di sini saya merangkum setidaknya ada 4 hikmah puasa. Yang pertama adalah melatih pengendalian diri atau yang sering disebut dengan self-control. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menahan diri, baik dari makan, minum, atau hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyuan ibadah kita. Ketika berpuasa, kita dilatih untuk kontrol diri yang lebih baik. Nabi Muhammad dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, "Asyamu junnah, fala yarfuth wala yajhal, wa inimru'um fattalahu awsa tamahu falyakul inni so'im." Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Maka janganlah orang yang berpuasa berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang memeranginya atau mencacinya, katakanlah, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadis ini menunjukkan bagaimana puasa memberikan perlindungan psikologis dengan mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi dan tidak mudah terprovokasi. Hal ini juga memperlihatkan hubungan puasa dengan stabilitas emosional dan kesehatan jiwa kita. Kemampuan menahan diri membantu kita mengelola emosi, mengurangi impulsivitas, dan meningkatkan ketenangan batin kita. Hikmah yang kedua, meningkatkan ketahanan mental dan daya juang. Berpuasa mengajarkan kita untuk menghadapi rasa lapar, rasa haus dengan penuh kesabaran. Ketidaknyamanan rasa lapar dan haus yang bersifat sementara itu, kemudian kita berusaha untuk menahan ketidaknyamanan tersebut. Di sana kita belajar untuk bersabar. Yang kemudian kesabaran tersebut kita terapkan juga pada bidang kehidupan lainnya. Dengan kesabaran akan menumbuhkan ketahanan psikologis dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Orang yang berpuasa belajar untuk mengelola emosi negatif, termasuk ketidaksabaran, lekas marah, dan frustasi. Puasa juga menciptakan waktu untuk refleksi, kontemplasi, dan kesadaran. Dengan tidak mengkonsumsi makanan dan tidak menikmati hiburan yang biasanya dilakukan, seseorang bisa fokus pada peningkatan diri, melakukan ibadah tambahan, dan merenungkan perilaku serta tujuan hidupnya. Praktek refleksi ini menumbuhkan kejernihan emosi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pikiran dan perasaan kita, yang merupakan komponen penting dari ketahanan mental. Hikmah yang ketiga adalah menenangkan jiwa dan mencegah stres. Dengan puasa, berarti kita memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran kita dari rutinitas sehari-hari. Saat berpuasa, kita jadi lebih fokus ibadah
dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga merupakan ibadah yang dapat menyucikan jiwa dan mendorong untuk selalu mengingat Allah. Dan pada saat itu kita menyadari bahwa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kita pada kedamaian dan ketenangan batin, mengurangi kecemasan dan tekanan mental yang sedang kita rasakan. Kita dapat merasakan itu semua tidak lain karena kita memiliki tujuan yang lebih tinggi dan lebih bermakna dalam kehidupan. Rasa kebersamaan yang terjadi pada bulan Ramadan juga menumbuhkan rasa saling memiliki. Berbagi pengalaman di bulan Ramadan dan berkumpul bersama untuk sholat, buka bersama, itu juga bisa memberikan dukungan emosional, rasa persatuan, membantu mengurangi perasaan kesepian dan terisolasi. Hikmah yang keempat, puasa dapat meningkatkan rasa syukur dan kesejahteraan psikologi kita secara keseluruhan atau yang disebut dengan well-being. Dengan puasa kita lebih menghargai nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Rasa syukur mengalihkan fokus dari ketidakpuasan dan emosi negatif sehingga mendorong pola pikir yang lebih positif. Bersyukur atas berkah yang sering dianggap remeh, kenyataannya secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Pada bulan Ramadan, individu juga didorong untuk fokus pada perilaku positif seperti beramal, berzakat, dan saling memaafkan. Terlibat dalam kegiatan yang bersifat kebaikan ini juga berkontribusi pada kepuasan dan kebahagiaan yang mengarah pada well-being secara keseluruhan. Para pendengar yang dirahmati Allah, secara spiritual, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Puasa adalah bentuk zikir fisik dan batin yang paling panjang. Saat kita menahan lapar dan haus, kita sebenarnya sedang melatih otak untuk fokus pada hal-hal yang lebih mulia, bukan sekedar urusan duniawi. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi lebih dari itu, puasa adalah praktek transformatif yang menawarkan banyak manfaat psikologis dengan memupuk pengendalian diri, kesabaran, rasa syukur, dan kesadaran. Puasa dapat memelihara jiwa, menciptakan damai, memberi perasaan seimbang, dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup kita. Ditinjau dari kesehatan psikis, puasa dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai kejernihan mental, stabilitas emosional, dan hubungan yang lebih kuat dengan Allah serta terhadap diri kita sendiri. Ibu-ibu sholihah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana tips agar mental kita tetap sehat selama Ramadan? Di sini saya membagikan 5 tips yang mungkin bisa kita terapkan. Yang pertama, niatkan sebagai ibadah totalitas. Anggaplah setiap keringat yang kita keluarkan, baik itu dalam pekerjaan keluarga ataupun sebagai wanita karir, jadikanlah itu sebagai investasi pahala. Dan ini akan mengubah rasa lelah menjadi lillah. Yang kedua, jaga kesehatan fisik
Kesehatan fisik dan mental saling berkaitan erat. Bila fisik sehat, insya Allah juga mental juga kuat dan sehat. Menjaga kesehatan fisik dapat dilakukan dengan memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Karena apa yang kita konsumsi sangat mempengaruhi suasana hati kita. Jangan lupa minum air putih yang cukup dan jaga kualitas tidur. Yang ketiga, kelola ekspektasi. Kita tidak harus menjadi superwoman. Akui jika kita merasa lelah, komunikasikan dengan cara yang baik. Kita gunakan prinsip musyawarah, sebagaimana juga yang diajarkan oleh Yai Dahlan dan Nyai Walidah. Yang keempat, manfaatkan waktu sunyi. Di sela-sela kesibukan, sempatkan barang 10-15 menit untuk benar-benar berdialog dengan Allah. Curahkan segala kecemasan hanya kepadanya saat sujud atau setelah tadarus. Yang kelima, saling menguatkan antara perempuan. Di Aisyah, kita adalah saudara. Jika ada tetangga atau teman yang sedang kesulitan, mari kita bantu. Berbagi, bersedekah adalah obat mujarab untuk kesehatan mental pemberinya. Ibu-ibu rahimakumullah, marilah momentum di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai madrasah untuk memperbaiki diri, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Jangan hanya fokus pada aspek ritual, tetapi kita bisa mengambil lebih dalam tentang bagaimana proses puasa dapat membentuk jiwa kita menjadi lebih baik. Semoga kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan predikat muttaqin. Dan selepas dari bulan Ramadan atau bulan suci ini, tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga sehat secara rohani. Yang dalam bahasa Al-Quran, kesehatan rohani atau kesehatan jiwa disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang ini lahir dari tazkiyatun nafs, yaitu jiwa yang bersih, yang kemudian akan berujung atau berakhir dengan kita menjadi qalbun salim, yaitu hati yang sehat, hati yang bahagia dan sejahtera. Dengan jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, dan hati yang sehat, maka kita akan siap menebar kemaslahatan di tengah masyarakat. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan rahmat-Nya dalam setiap langkah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.